Memenggal gelora. Zak, pesantren-pesantren yang jadi tujuan Rengganis itu letaknya di desa apa di kota? Zaki terdiam, menyeruput kopinya sambil melihat berkas. Kebanyakan masih di kota, Gus. Yang di desa belum terjangkau. Kutarik napas panjang. Aku memang selama ini tidak terlalu fokus mengurus ini. Semuanya kuserahkan kepada Zaki dan Rengganis. Dua orang ini yang sangat mumpuni. Sedang untuk penerbitan novel dan pelatihan menulis novel, kuserahkan pada Theo dan timnya. Aku bertanya begini pada Zaki sebab semalam kawanku mengirim WA. Dia mengelola pesantren di pelosok desa dan belum tersentuh program ini. Ia bahkan sudah mengajukan kerjasama 3 bulan yang lalu dan belum direspon. Jelas saja aku malu kalau dikira hanya mau datang ke pesantren besar saja. Model kerjamu seperti apa sih, Zak? Lalita. Prinsip utama kita itu pemerataan skill santri. Ya di pelosok, ya di kota. Sampun Gus, kita sudah ajukan tawaran kerjasama. Tapi kan banyak pondok-pondok di desa belum terjangkau internet. Jadi informasinya kita yang lewat email tidak sampai. Dana kan ada. Sponsor juga jalan terus. Kenapa enggak kamu pikirin kamu bentuk tim terus datang langsung? Studi email tapi ya datang langsung. Nggih Gus, minimal sak jatim dulu lah. Atau setapal kuda dulu lah, alon-alon penting rata. Nggih Gus. Rumusnya gini loh Zak. Masih letaknya di pelosok desa, asal pesantren itu punya pendidikan formal, pasti senang kalau jurnalistiknya dikembangkan secara profesional. Tapi kita belum punya datanya. Nemen awakmu Zak. Data itu kan kita minta ke Kemenak bisa, cari di internet juga bisa, pakai survei wawancara sosmed bisa, atau manfaatkan jaringan alumni kita kan bisa toh. Nggih Gus. Berapa banyak pesantren yang pengen punya majalah tapi nggak tahu cara buatnya yang profesional, nggak tahu cara nyetaknya yang keren. Nah, kita hadir untuk menjawab itu. Nggih Gus. Berapa banyak kiai yang mendamba salah satu santrinya kerja di media nasional biar bisa sajikan berita berimbang sekaligus bisa besarkan pesantren dengan cara lain. Nggih Gus. Ojo gangge-gangge awakmu. Pikirkan perluasan wilayah. Ajari santri-santri jadi jurnalis yang profesional dan pilih tanding. Katakan, ojo me santri kota tok. Kadang malah santri yang letaknya geografisnya di desa itu punya pikiran yang jauh lebih cemerlang. Nggih, Gus. Jemput bola Zak, ojo meneng ae. Pengen kula nggih ngoten, Gus. Kula niki semangat. Rengganis yang melempem. Ini kan rohnya teng Rengganis. Kula bagian jobo. Mosok kula ngoyo woro, padahal Rengganis pun kudu mundur mawon. Dia kan ketuanya. Aku terhenyak dan melongo. Ya besok nek Rengganis datang, kita rapat bertiga wes. Nah itu Gus, lihat ini. Dia sejam yang lalu WA. Katanya ragu bisa datang atau tidak. Zaki mengangsurkan HP-nya. Aku terkesiap kaget. Baru kemarin sore dia bilang padaku untuk siap datang. Ada apa lagi ini? Gus, kalau jenengan nyuruh saya maju, sepertinya jenengan harus cepat cari pengganti deh. Support jantung saya Gus. Nunggu kepastian dia. Aku terduduk tegak. Dia WA Zaki. Timnya sudah fix. Sudah dapat tiket kereta. Sementara dia sendiri belum bisa memastikan. Gak usah bilang Pak Bos dulu Zak.
Nanti dia mencak-mencak, aku bingung, Zak. Acaraku di LSM bener-bener gak bisa diwakilkan. Gitu tulisnya. Aku benar-benar kalut. Renggani semakin tidak tertebak. Aku tidak tahu pasti detail aktivitasnya apa. Dia tidak banyak bercerita. Biasanya dia mengabaikan tanggung jawabnya. Bukannya kemarin dia sudah oke. Kenapa sekarang berubah lagi? Apakah keadaan hati yang membuatnya mengambil jarak? Aku terpekur menakar perasaanku sendiri. Sebenarnya aku ini takut programku berantakan atau takut Rengganis pergi. Aku telepon berkali-kali tapi HP-nya off. Kopi ku biarkan dingin. Selera makanku pun lenyap. Aku berduka menyadari diam-diam Rengganis seperti ingin keluar dari garis edarku. Hari itu, di kantor, segala sesuatu terasa kacau. Kerja yang terlalu banyak bercanda. Tim yang kurang aktif. Rencana yang belum pasti. Aku meninggalkan kantor dan melesat ke kafe dengan pikiran kacau balau. Sampai kafe, Roni langsung menghadap ke ruanganku. Dinding ruanganku penuh foto kafe semenjak peletakan batu pertama. Proses pembangunan, sampai kafe, limasan dan musola berbentuk bangun. Di sekelilingnya foto-foto karyawan kafe dan tamu-tamu agung. Salah satunya foto kami berlima dengan Rengganis. Hatiku langsung berdenyar. Gimana kamu, Duk? Kenapa sulit sekali menghubungimu? Aku begitu rindu diskusi dengannya. Teman-temanku lainnya mungkin hanya bisa kuajak diskusi soal pergerakan. Tapi Rengganis menunjukkan kepadaku jalan menuju ke sana. Aku sudah membangun cita-cita aktivisme sejak lama. Tapi Rengganislah satu-satunya yang mampu membuatku tahu cara mencapai cita-cita itu. Dialah yang pertama kali mendorongku mendirikan usaha penerbitan. Lalu percetakan untuk menerbitkan buku-buku pergerakan yang berkualitas. Sekaligus untuk mewadahi bakat minat kader-kader yang menulis secara kritis. Dia juga inisiator pelatihan jurnalistik ke pesantren-pesantren. Dia yang mengusulkan jurnalistik masuk ke pesantren. Agar semua pesantren mendunia lewat tulisan. Dialah yang pertama kali mengusulkan agar aku buat kafe. Agar aku menyediakan tempat diskusi dan tempat nongkrong yang dialektis. Sekaligus jadi wadah para kader belajar bisnis. Bahkan dia juga mati-matian memintaku mendirikan anak penerbit yang khusus menerbitkan novel santri. Sebab dia tahu, setiap melatih jurnalistik, dia menemukan banyak santri punya bakat kuat dalam bersastra. Rengganis. Tanpa dia, tentu saja aku hanya diam di pesantren dan menikmati kemewahan dan kenyamanan sendiri. Tanpa dia, aku tidak mungkin bisa melakukan edukasi organisasi dan merebut pengaruh media seperti yang dikatakan Gramsci. Rengganis memang perempuan yang melampaui zaman. Mungkin itulah yang membuat lidahku keluh setiap hendak memulai bicara dengan Alina. Karena dunia kami jauh berbeda. Terus buku-buku banyak yang hilang. Buku apa saja? Dia menyebutkan beberapa judul. Seperti Rumah Kaca, Arus Balik, Kita Pikiran Karl Marx, Madilog, dan Dunia yang Terlipat. Aku menanggapinya dengan tersenyum kecut. Ensiklopedi wayang, ensiklopedi keris, Babat Tanah Jawi juga raib, Gus. Loh, ya itu kan berjilid-jilid. Adaku langsung meninggi. Dia menunduk. Lah emang CCTV gak berfungsi? Fungsi bisa, tapi kita tidak tahu pasti hilangnya kapan. Jadi dilacak belum ada titik terang. Aku sudah ngomong Toron sama kamu. Karyawan kita kan hampir 40. Gak iso tah kamu pasang satu orang saja suruh fokus mengurus perpus. Perpus itu kan kayak tulinan. Tapi inti dialek
etika kita di situ. Yang membedakan kita dengan kafe lain ya itu. Harusnya buku keluar masuk diawasi secara profesional. Gus, saya salah emang. Selama ini tidak pernah ngecek. Saya ini ya tersinggung juga. Bukan soal harganya. Tapi kok ada yang berani main-main. Dilalah tadi saya cek kok banyak yang hilang termasuk majalah kuno. Hah? Astagfirullah. Majalah kuno ini emang tenan nek sampai hilang. Aku ngambil punya ibu buyutku di perpustakaan rumah. Majalah Joko Lodang dan Penyebar Semangat itu aku beli di pusat buku kuno di Jogja. Itu barang langka. Pas gini, rekaman CCTV tak minta. Nggih, Gus. Tak kasih waktu 10 hari untuk nyari fakta. Jajal kerjamu kaya apa? Kamu naik gak iso maju ya mundur. Roni gemetaran lalu pergi meninggalkanku yang meradang. Aku tidak tahu kenapa masalah datang bersamaan. Aku begitu ingin membagi keluh kesahku, tapi kepada siapa? Tiba-tiba Farhan, penanggung jawab Limasan, masuk ke ruangan. Melaporkan kalau seminar nasional kemarin berantakan dan gagal karena diguyur hujan dan angin kencang. Itu memang faktor alam. Tapi aku sadar, fasilitas yang kusediakan belum maksimal. Banyak acara yang pengunjungnya membludak lalu berdesakan di luar Limasan. Sebenarnya dari dulu Farhan sudah usul membangun kanopi biar halaman luar aman kalau musim hujan. Ini acaranya padat Gus. 2 bulan ke depan ini Limasan full dipakai acara. Padahal musim hujan. Digara pasang kanopi mawon Gus. Malu kita kalau sampai ada acara berantakan lagi. Aku menghela napas panjang. Aku tidak menyukai kanopi, bukan soal mahalnya. Tapi pemasangan kanopi jelas mengurangi sakralitas Limasan yang seluruh bagiannya dari ukiran kayu. Wes nginihan, mulai sekarang semua acara pindah saja ke dalam kafe. Kalau pas acara, kafenya off nggak apa-apa. Nanti koordinasi sama Roni biar keamanan diperketat. Gih, tapi ada masalah lagi Gus. Poneh, pengunjung mengeluh kalau pas hujan gini, jalan dari kafe ke musola kembluh. Harus dipasang kanopi di sayap timur lewat belakang Limasan Gus. Oh, nah ini Arjen. Pesen wes, aku manut. Habis ini aku tak buat no memo. Minta dana ke mitra. Bilang, aku wes oke. Nggih. Farhan berlalu. Aku melangkah keluar lalu duduk bersandar di kursi rotan. Hujan semakin deras. Aku begitu merasa sunyi dan sendiri. Aku begitu merindukan berbagi cerita dengan Rengganis. Dialah yang biasanya kuajak bicara hal-hal seperti ini. Aku merindukannya sampai mengabaikan laparku. Aku memandang gemertak derai hujan. Bayangan Rengganis semakin jelas. Kafe ini dan semua sudutnya adalah tentang dia. Aku mengirimi dia WA. Duk, sudah centang biru. Tapi dia tak kunjung menjawab. Kalau aku tidak salah hitung, hampir setengah jam lebih aku menunggu jawabannya sambil bermain gitar. Pelototi layar HP-ku. Aku sangat khawatir tapi dia tidak tahu. Maaf mas, habis rapat. Hehehe, ada apa? Enggak. Wah pasti belum makan ini. Hehehe, iya. Makanlah dulu biar gak oleng. Duk, ya. Kamu bisa datang kan tanggal 6? Iya mas, insya Allah. Oke, tapi apa? Enggak deh. Bicaralah. Hehehe. Duk, ya mas. Ada apa? Kayaknya mas gak perlu jemput deh. Aku diantar. Siapa? Temanku. Siapa? Teman kerja.
Pacarku di sini selesainya tidak tentu. Kebetulan dia bawa mobil. Dia diundang jadi narasumber di kampus UM. Habis itu dia mau ada pertemuan dengan LSM lain di Jember. Jadi sekalian diajak bareng berangkat ke Malang. Temenmu siapa? Namanya Mas Arya. HP-ku langsung kuletakkan. Gitar juga kusandarkan di meja. Dia mengakhiri chat dengan memintaku makan. Napasku terasa sesak walaupun angin yang diterpakan hujan begitu sejuk mengaliri rongga dadaku. Ku ingat rencana kami yang berantakan. Aku ingat dia yang tak solid lagi di tim kami. Aku membayangkan dia menempuh perjalanan jauh dengan teman laki-lakinya. Lalu aku ingat diriku sendiri yang sudah menikah. Lalu ku ingat kemarin sore Alina berbicara dengan tamu lelakinya. Begitu lemahkah aku sampai 2 perempuan sekaligus terancam pergi dari kehidupanku? Aku melirik HP sekali lagi. Dia mengetik. Mas, kalau Mas pengen tetap jemput, nanti ku bilang sama Mas Arya. Biar jemputnya pas aku sudah di Malang aja. Jadi kami cuma bareng pas perjalanan ke Jember aja. Oke, jam berapa pun kamu selalu nanti malam, telepon aku, Nduk. Aku mau bicara. Percakapan berakhir. Kuhabiskan waktu untuk melihat story WA Rengganis. Ada beberapa foto satu tim dan ada laki-laki berkacamata. Mungkin dialah yang dimaksud sebagai Mas Arya. Rengganis benar-benar semakin jauh sekarang. Sampai rumah, aku ingat bahwa kekalutanku soal pekerjaan, Raffi dan Rengganis tidak akan berkurang. Malah justru bertambah. Aku ingin sendiri tapi di kamarku ada istriku. Pilihan orang tuaku. Saat ku buka pintu kamar, aku kaget melihat Alina sudah membuka jilbabnya. Daerah kelelakianku menggelegak. Ia terlihat sangat cantik. Rambutnya hitam legam sepunggung. Kulitnya bersih. Mata dan alisnya tampak tajam. Pipinya merona. Ia mengenakan lipstik yang warnanya tak ku tahu persisnya. Antara merah dan orange kurasa. Tapi begitu pas di bibirnya. Ia juga menghidupkan aromaterapi. Lalu memunculkan aroma mawar di seluruh penjuru kamar. Aku bisa merasakan bau lulur meruap dari tubuhnya saat ia menyerahkan segelas air putih. Aku mengamatinya dari sofaku dan bertanya, apakah ia sudah sholat? Lalu dia jawab sudah. Oh Tuhan, dia sudah menyiapkan malam ini rupanya. Aku masuk kamar mandi. Mengucuri diriku dengan shower karena berpikir apakah malam ini aku harus menggaulinya. Dan pikiranku dipenuhi Rengganis. Cantikan dan bau tubuhnya memang membuatku terpesona. Tapi rencanaku, aku akan memasuki tubuhnya bila aku sendiri sudah bisa berdamai dengan Rengganis. Secara naluriah, jujur aku tergoda. Dia memang sangat cantik. Lehernya langsat dan jenjang. Bodinya sintal. Sinar wajahnya teduh. Tapi aku berdosa menyatu dengannya kalau yang kuingat adalah Rengganis. Alina terlalu agung untuk kuperlakukan seperti itu. Dia harus mendapatkan malam sakralnya setelah aku selesai dan berdamai dengan pikiranku sendiri. Tapi bagaimana aku mengatakannya? Aku keluar dari kamar mandi, lalu kulihat matanya sayu mengundang gairah.
Darahku berdesir ingin melumatnya, tapi pikiranku teramat kacau. Untungnya Rengganis menelpon. Aku langsung keluar kamar membiarkannya terpaku. Ku langkahkan kaki ke beranda, sebab kalau ke gazebo Abah, mereka akan mendengarkan perbincangan kami. Maaf ya mas, baru sempat telepon. Suaranya terdengar renyah seperti biasa. Iya, belum tidur. Belum, aku baru pulang. Ada masalah apa mas? Jam segini baru pulang. Beginilah Rengganis. Dia sangat peka. Dia sangat tahu kebiasaanku. Walau sudah berbulan-bulan kami tidak bertemu. Ruwet duk. Kafe ruwet, kantor ruwet. Kamu juga ruwet. Loh, hehe. Coba cerita satu-satu. Aku ruwetnya kenapa? Kamu kenapa sih tarik ulur begitu? Waduh, tarik ulur apa ini? Ke siapa? Aku tercekat. Aku sangat emosional dan salah memilih kalimat. Ke Zaki, ke kantor, ke aku juga. Oh, hehehe. Enggak mas, bukan tarik ulur itu. Aku beneran galau. Lah soalnya barengan banget sama acaraku. Tapi tadi sore di WA, sudah clear kan ya? Dia diam. Aku ingin dia menjelaskan perasaannya kepadaku. Apakah sudah mencair? Apakah menyublim? Apakah sudah tidak larut lagi? Apakah lukanya sembuh? Dia menjelaskan soal rentetan jadwalnya, tapi ku dengarkan sambil lalu. Mas, dia selalu bisa meruntuhkan hatiku. Panggilan itu, intonasi itu, suara lirih itu. Mbak Alin sudah tidur? Sudah. Oh ya, sudah. Besok ku kabari lagi perkembangan jadwalku. Ya, oke. Kami terdiam. Setiap dia menyebut nama istriku, aku merasa suaranya sedang berusaha keras untuk tegar. Dok, ya mas? Kamu jadi diantar temanmu? Hehe. Kepastian terakhir belum tahu. Dia sedang memimpin rapat. Aku jadi peserta juga. Tapi aku keluar ruangan teleponan sama mas. Hehe. Kutanyakan ya. Dadaku berdegup. Rengganis perempuan cantik, modern, dan cerdas. Selama berproses denganku, dia abai akan godaan dari manapun. Dia bahkan tidak pernah menyebut nama laki-laki lain kecuali yang kukenal. Baru kali ini dan terdengar aneh di telingaku. Kenapa mas? Dia menantangku. Enggak, tidak apa-apa. Aku menjawab lirih. Aku tahu dia berhak bahagia. Tapi di jeruh hatiku yang paling dalam, aku belum siap kalau dia pergi dari kehidupan kami. Dari kehidupanku. Seberapa dekat kalian? Seperti aku sama Mas. Enggak deng. Ya biasa-biasa saja. Dia orangnya menyenangkan. Kudengar suaranya parau. Mataku memanas. Oh, jadi laki-laki itu menyenangkan. Mungkin juga menawarkan banyak kebahagiaan. Mas kan sudah punya Mbak Alina. Ada yang diajak berkeluh kesah. Aku kan juga kadang butuh teman bicara. Dia mulai terisak. Aku menahan napas. Ya, Mas tahu. Mas kan sudah punya istri sekarang. Aku gak mungkin hubungi Mas sewaktu-waktu kayak dulu. Ya, Mas kan harus fokus ke keluarga barunya Mas. Cukup dok.
Mas kan sudah bahagia menikah dengan perempuan yang tepat. Pilihan Abah dan Umi. Cukup. Cukup, Dok. Cukup ya. Dia terdiam. Aku juga terdiam. Merasai kesunyian masing-masing. Aduh, sampai lupa. Mas mau dibawain apa, Mbak Bia? Apa tiwul sintesis? Apa belalang? Kalau iya, aku ambilkan ke Gunung Kidul. Suaranya terdengar renyah. Tapi aku tahu, ia menyembunyikan tangisnya di sela-sela derai tawanya. Enggak, yang penting kamu datang, terus lakukan tugasmu, itu sudah cukup. Ah, tenang, ini enggak mau Bia. Apa mau tak bawain penyet ring road kesukaan kita? Tapi sambalnya basi enggak ya? Nduk, nangis so kalau mau nangis. Enggak perlu ditahan begitu. Sakit nanti kamu. Dia diam, suaranya terisa halus. Maaf ya mas, aku sudah bisa mengendalikan kangen. Aku sudah bisa gak khawatir lagi sama mas. Aku cuma belum bisa menahan tangis. Kenangan kita terlalu banyak. Dia menutup telepon, membiarkanku yang termangu tak bisa berkata-kata. Ku telepon balik berkali-kali, tapi dia menonaktifkan HP-nya. Aku jadi kacau. Belum sempat kutanyakan soal pekerjaan, apalagi tentang kesehatannya. Dia menangisiku nan jauh di sana. Aku tak bisa apa-apa. Sampai kamar, bayangan Rengganis terus berpendar di kepalaku. Harusnya aku tak perlu menanyakan soal temannya, apalagi ku singgung soal hatinya. Aku meninggalkannya dan menikahi Alina. Dia sudah sangat sakit. Mestinya aku tidak perlu menambah dukanya dengan pertanyaan-pertanyaan lagi. Aku takut dia tidak datang, lalu pekerjaan kami terpengkalai. Aku tak sanggup membayangkan dia harus menyelesaikan tangisnya sendiri di depan publik. Kulihat Alina di tepi ranjang. Aku kaget karena ia memakai pakaian dalam yang sangat sensual. Warna kuning gading kontras dengan bed cover merahnya. Sungguh, ku ingin melumatnya habis. Tapi aku tahu akan berdosa menyentuhnya kalau yang kupikirkan adalah Rengganis. Aku mematikan aromaterapi lalu berkata halus kepadanya. Untuk tak perlu tampil begini. Sebab aku belum tahu kapan waktu sakral itu datang. Dia keburu lari ke kamar mandi sebelum sempat kujelaskan bahwa aku butuh waktu untuk berdamai dengan hatiku agar bisa menyentuhnya dengan seluruh hasratku tanpa bayangan orang lain. Keluar dari kamar mandi, dia sudah memakai pakaian lengkap. Air matanya meledak. Ia melangkah cepat keluar kamar. Lihatlah aku. Aktivis anti penindasan yang ternyata menindas orang lain. Aku yang begitu jumawa atas kekuasaanku. Dan karena keegoisanku, aku meluluh lantakkan hati dua perempuan pada saat bersamaan. Aku terpekur. Kenapa aku bisa begitu jahat?